Bayangkan, kekaisaran Islam terbesar di dunia yang pernah menguasai wilayah dari Spanyol hingga India, kini berada di ambang kehancuran. Istana Damaskus dipenuhi pengkhianatan. Rakyat mulai memberontak, dan dari timur, ribuan pasukan berpanji hitam bergerak tanpa ampun. Dalam waktu singkat, dinasti yang pernah begitu kuat itu akan tumbang dalam lautan darah. Inilah kisah runtuhnya kekhalifahan Umayyah. Di puncak kejayaannya, kekhalifahan Umayyah pernah menjadi kekaisaran Islam terbesar di dunia. Wilayahnya membentang sangat luas, dari Spanyol di barat hingga India di timur. Namun di balik kejayaan itu, kehidupan para penguasa mulai berubah. Kemewahan istana semakin berlebihan, sementara rakyat di berbagai wilayah mulai merasa jauh dari para pemimpinnya. Tanpa disadari, benih keruntuhan perlahan mulai tumbuh di dalam tubuh Umayyah sendiri. Di berbagai wilayah kekuasaan Umayyah, kemarahan rakyat mulai membesar. Banyak Muslim non-Arab merasa diperlakukan tidak setara. Dibanding bangsa Arab, pajak tinggi dan ketidakadilan membuat kepercayaan kepada pemerintah semakin hilang. Sementara itu, kelompok-kelompok yang sejak lama memusuhi Umayyah mulai memanfaatkan keadaan. Sedikit demi sedikit, kekuatan besar yang dulu disegani itu mulai melemah dari dalam. Di saat pemerintahan Umayyah mulai goyah, sebuah gerakan rahasia muncul dari wilayah Khurasan. Gerakan itu dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani yang berhasil mengumpulkan ribuan pendukung secara diam-diam. Mereka membawa panji hitam sebagai simbol perlawanan terhadap Umayyah. Dari desa kecil hingga kota besar, dukungan kepada Abbasiyah terus berkembang tanpa disadari Damaskus. Kita harus bertahan di sini atau semuanya akan berakhir malam ini. Jika ini takdir kita hadapi bersama. Tak butuh waktu lama, pasukan Abbasiyah mulai merebut kota demi kota milik Umayyah. Kekuatan yang dulu begitu ditakuti kini mulai kehilangan kendali. Khalifah terakhir Umayyah, Marwan II, mencoba mengumpulkan pasukan untuk menghadapi ancaman besar itu. Namun di depan mereka, sebuah perang besar sudah menunggu. Perang yang akan menentukan nasib kekhalifahan Umayyah untuk selamanya. Pertahankan formasi. Kita tidak boleh mundur walau selangkah. Tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah dan Umayyah akhirnya bertemu di dekat Sungai Zab. Ribuan tentara memenuhi medan perang. Di satu sisi, Abbasiyah datang dengan semangat menjatuhkan Umayyah. Di sisi lain, Marwan II berusaha mempertahankan kekhalifahannya yang mulai runtuh. Pertahankan barisan! Serang sayap kiri mereka sekarang! Mereka menerobos! Mundur! Pertempuran besar pun dimulai. Suara pedang, teriakan perang, dan derap kuda memenuhi medan Zab. Pasukan Abbasiyah menyerang tanpa henti, sementara tentara Umayyah mulai kehilangan kendali. Sedikit demi sedikit, barisan pertahanan Umayyah mulai runtuh. Marwan II terpaksa melarikan diri meninggalkan medan perang. Kekalahan di Sungai Zab menjadi akhir kekuatan Umayyah di Damaskus. Kota-kota penting mulai jatuh ke tangan Abbasiyah. Kemenangan Abbasiyah membuat kekuasaan kekhalifahan Umayyah runtuh sepenuhnya. Kota Damaskus yang dulu menjadi pusat pemerintahan kini dikuasai pasukan berpanji hitam. Istana kerajaan dipenuhi kekacauan, sementara keluarga Umayyah mulai melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun di tengah kekacauan itu, seorang pangeran muda berhasil melarikan diri. Ia adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, salah satu keturunan Umayyah yang lolos dari pembantaian Abbasiyah. Dengan perjalanan panjang dan penuh bahaya, ia meninggalkan tanah kelahirannya menuju Andalusia. Berakhirnya Bani Umayyah menandai lahirnya kekuasaan baru, yaitu Bani Abbasiyah. Dunia Islam kini memasuki era baru yang nantinya membawa perkembangan besar dalam ilmu, pengetahuan, dan peradaban. Namun kisah Umayyah belum benar-benar berakhir, karena di Andalusia warisan mereka akan bangkit kembali. Setelah jatuhnya kekhalifahan Umayyah, Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi buronan Abbasiyah.
Ia terus berpindah tempat untuk menghindari pengejaran. Di setiap kota yang ia lewati, pasukan Abbasiyah sudah menyebar mencari sisa keluarga Umayyah yang masih hidup. Tangkap dia dan biarkan dia lolos. Jangan diam. Dalam pelariannya, Abdurrahman harus melewati sungai besar untuk menyelamatkan diri. Namun di belakangnya, pasukan Abbasiyah terus mengejar tanpa ampun. Banyak keluarganya tertangkap dan terbunuh. Malam itu menjadi salah satu malam paling kelam dalam hidupnya. Terus berjalan. Kita tidak boleh berhenti sebelum keluar dari wilayah mereka. Kita harus bersatu untuk kemenangan. Pedang kita siap, Abdurrahman. Berbulan-bulan melarikan diri, Abdurrahman akhirnya tiba di Afrika Utara. Di sana ia mulai mengumpulkan dukungan dari orang-orang yang masih setia kepada Bani Umayyah. Sedikit demi sedikit, harapan untuk membangun kekuatan baru mulai muncul kembali. Dari Afrika Utara, Abdurrahman melihat satu harapan terakhir, Andalusia. Wilayah Islam di Spanyol itu sedang kacau dan terpecah. Kesempatan itu akan ia gunakan untuk membangun kembali kejayaan Umayyah yang telah runtuh di timur. Tahun 755 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil akhirnya menyeberang menuju Andalusia. Saat itu wilayah Islam di Spanyol sedang dipenuhi konflik dan perebutan kekuasaan. Abdurrahman melihat kesempatan besar untuk membangun kembali kekuatan Umayyah yang telah hancur di timur. Demi kehormatan tanah ini, kita bersatu! Sesampainya di Andalusia, Abdurrahman mulai mengumpulkan pendukung. Banyak mantan pasukan Umayyah dan suku Arab di Spanyol memilih bergabung dengannya. Sedikit demi sedikit, kekuatan baru mulai terbentuk di bawah Panji Umayyah. Dengan pasukan yang semakin kuat, Abdurrahman mulai menyerang kota-kota penting di Andalusia. Pertempuran demi pertempuran berhasil dimenangkan. Hingga akhirnya, ia berhasil merebut Cordoba dan menjadikannya pusat pemerintahan baru Umayyah. Dari Cordoba, Abdurrahman membangun kembali kejayaan Umayyah di barat. Kekuasaan baru itu kemudian dikenal sebagai Umayyah Andalusia, salah satu peradaban Islam terbesar dalam sejarah. Dari seorang buronan, kini Abdurrahman berubah menjadi penguasa besar di Spanyol Islam. Runtuhnya kekhalifahan Umayyah menandai berakhirnya salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah Islam. Namun dari kehancuran itu, lahir sebuah harapan baru. Seorang pangeran muda bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri dan membawa sisa kejayaan Umayyah menuju Andalusia. Di sanalah sebuah peradaban Islam besar akan bangkit kembali dan mengubah sejarah dunia. Dan itulah yang akan kita bahas di video selanjutnya.